I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solehah? Siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Samarinda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini atau kesempatan hari ini kita akan membahas materi kita di bab kedua, yaitu tentang ciri-ciri benda tak hidup dan makhluk hidup. Mohon disimak ya. Adapun isi materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang yang pertama, yaitu benda tak hidup dan makhluk hidup, kemudian ciri-ciri dari makhluk hidup, dan yang terakhir adalah klasifikasi makhluk hidup. Benda tak hidup dan makhluk hidup. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, perhatikan dulu beberapa benda dan makhluk hidup berikut. Yang pertama ada laptop, kemudian ada bola, ada ayam, jamur, bintang laut, kepiting, robot Asimo, dan juga sepeda motor. Mengapa sesuatu itu disebut sebagai makhluk hidup? Yang pertama mungkin karena hidup, ya sudah pasti ya, hidup. Anggapan kita sesuatu itu disebut sebagai makhluk hidup kalau dia hidup. Yang kedua, oh dia bergerak. Nah, berarti kalau yang bergerak itu kita anggap sebagai makhluk hidup. Kemudian dia memerlukan makanan atau energi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Artinya dari kecil bisa menjadi besar, atau dari ukuran yang kecil bertambah ukurannya seiring waktu. Nah, di antara benda-benda tersebut, manakah yang termasuk benda tak hidup dan benda hidup? Dari keempat apa? Dari keempat definisi benda hidup tersebut atau makhluk hidup tersebut yang di awal tadi sudah kita bahas. Nah, mari kita pecahkan bersama-sama. Untuk benda hidup, yang pertama adalah kepiting, atau makhluk hidup adalah kepiting. Ayam, jamur, dan juga bintang laut. Kemudian benda tak hidup, bola, laptop, dan sepeda motor. Dan yang terakhir tadi si robot tadi ya. Kemudian kenapa sih Pak kok kepiting masuk benda hidup? Nah, karena kepiting yang pertama kali dia hidup, kemudian dia berkembang biak, kemudian dia bergerak, kemudian dia memerlukan makanan. Jadi keempat syarat tadi dipenuhi. Terus kemudian Pak, kenapa motor kok tidak? Padahal motor itu hidup juga, memerlukan makanan atau bensin juga, ya kan? Nah, tapi motor tidak mengalami yang namanya apa? Tumbuh dan berkembang, ya. Dari pertama kalian beli atau misalnya orang tua kalian beli ya motor Beat seukuran itu, nggak bisa motor Beat berubah dari misalnya tahun 2020 kalian beli ukurannya segitu, kemudian nanti ketika tahun 2025 misalnya 5 tahun kemudian motor itu berubah menjadi atau ukurannya menjadi sebesar rumah, kan nggak mungkin. Nah, itulah mengapa motor masuk ke dalam benda tak hidup. Bola juga demikian, laptop juga demikian, ya kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke ciri-ciri dari makhluk hidup. Nah, ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama adalah ciri-cirinya makhluk hidup itu ciri yang pertama adalah bernapas atau melakukan respirasi, yaitu proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida beserta uap air. Artinya adalah mengambil oksigen dari lingkungan luar,
kemudian mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida dan uap air. Jadi dihirup kemudian dikeluarkan ya. Yang dihirup adalah oksigen, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air. Nah, ini skemanya. C6H12O6 ditambah dengan oksigen menjadi uap air dan juga menjadi karbon dioksida dan juga menjadi energi. Nah, jadi selain bernapas, bernapas itu digunakan untuk membakar makanan yang sudah kita makan untuk diolah menjadi energi yang diperlukan oleh tubuh. Kira-kira seperti itu. Pernapasan yang menggunakan oksigen dikenal dengan pernapasan aerob. Contohnya adalah tumbuhan dan hewan. Pernapasan yang tidak menggunakan oksigen atau di luar dari oksigen disebut pernapasan anaerob, yaitu jamur dan bakteri. Jadi yang selanjutnya adalah alat respirasi berbagai makhluk hidup. Paru-paru, trakea, insang, kemudian paru-paru buku, dan juga stomata pada daun. Nah, ciri yang kedua adalah bergerak. Gerak merupakan perubahan kedudukan dari posisi semula. Manusia dan hewan bergerak secara aktif, yang artinya disertai dengan perpindahan seluruh bagian tubuhnya, ya, disertai perpindahan tempat dari tempat A ke tempat B. Sedangkan tumbuhan bergerak secara pasif, artinya tidak dapat berpindah tempat atau kedudukan, dan hanya bagian tertentu dari tumbuhan itu yang bergerak, ya, hanya bagian tertentu saja. Jadi untuk tumbuhan tidak semua bagian tubuhnya bergerak, tapi hanya bagian tertentu. Kalau pada hewan dan manusia, dia mengalami perpindahan tempat. Contoh misalnya kita berjalan, kalian berjalan dari rumah ke sekolah, mengalami perpindahan tempat dan juga perpindahan tubuh, ya. Yang awalnya dari rumah, jalan, kemudian ke sekolah, akhirnya sampai di sekolah. Nah, macam-macam gerak pada apa? Pada hewan dan manusia adalah ini: ikan berenang, kemudian burung terbang, citah berlari, manusia berlari, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan yang bisa diamati mungkin hanya bagian kelopaknya, kelopak bunga, kemudian daunnya, tangkainya, dan lain sebagainya, ya. Hewan memiliki alat gerak beraneka ragam, antara lain kaki pada sebagian besar vertebrata atau hewan bertulang belakang, sirip pada ikan, sayap pada burung, kaki semu pada Amoeba proteus, bulu cambuk pada Euglena viridis, bulu getar pada Paramecium caudatum. Kemudian yang ketiga, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan makanan atau nutrisi, ya, memerlukan makanan atau nutrisi. Manusia dan hewan untuk memperoleh makanan atau nutrisinya sangat bergantung kepada makhluk hidup lain. Atau sifat dari manusia dan hewan ini adalah heterotrop, artinya membutuhkan ketergantungan terhadap makhluk hidup yang lain. Kemudian tumbuhan dapat membuat makanan sendiri dengan memanfaatkan bahan-bahan anorganik di sekitarnya, dibantu oleh energi matahari yang berasal atau berupa cahaya. Jadi energi matahari itu berupa cahaya digunakan untuk tumbuhan membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut makhluk hidup autotrop. Artinya bisa membuat makanan sendiri dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya atau bahan-bahan anorganik yang ada di sekitarnya. Sedangkan kalau hewan dan manusia membutuhkan makanan berupa makanan organik. Kira-kira seperti itu, ya. Kalau tumbuhan bisa membuat makanan, merubah zat-zat anorganik menjadi organik, sedangkan manusia dan hewan tidak bisa. Ini skemanya, ya.
Ini skemanya. Maaf, Bapak ulang lagi. 6H2O, ya, 6H2O atau air bergabung dengan karbon dioksida dibantu dengan klorofil dan cahaya matahari, maka akan menghasilkan energi atau glukosa dan juga oksigen. Ini adalah skema ketika tumbuhan itu membuat makanannya sendiri, ya. Dan ini terjadi di daun melalui proses yang namanya kita kenal dengan fotosintesis. Selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Ciri yang keempat adalah tumbuh dan berkembang. Kita bahas dulu pertumbuhan. Sifat dari pertumbuhan yang pertama adalah kuantitatif, yang kedua adalah irreversible. Apa itu kuantitatif dan apa itu irreversible akan kita bahas, ya. Kuantitatif itu adalah eh, berat, tinggi, besar, volume, dan ukuran. Atau bertambah berat, tinggi, dan volumenya, serta ukurannya. Sedangkan yang kedua adalah bersifat irreversible, yang artinya tidak dapat kembali ke bentuk semula. Jadi di sini bisa diartikan bahwa tumbuh dan berkembang itu adalah pertumbuhan itu adalah bertambahnya jumlah, ukuran, volume dari suatu makhluk hidup yang dia tidak dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya nih, telur menetas menjadi anak ayam. Anak ayam akan berkembang, kemudian akan tumbuh menjadi seekor ayam dewasa. Nah, kira-kira di sini siapa yang paling duluan, telur atau ayam? Kan ada tuh pertanyaan dari beberapa orang tuh yang masih bertanya-tanya, duluan telur atau duluan ayam. Kira-kira kalian bisa jawab nggak? Siapa yang paling duluan diciptakan? Siapa? Ya, yang paling tepat adalah ayam. Ya, yang paling tepat adalah ayam. Jadi ayam diciptakan lebih dulu. Karena kalau misalnya telur diciptakan lebih dulu, siapa yang akan mengerami telur tersebut? Ya. Nah, jadi kalau kalian ditanya mana yang lebih duluan, ya kalian jawab aja ayam. Ya, kalian jawab saja ayam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk hidup ketika awal diciptakan itu sudah dalam bentuk yang sempurna, ya. Semua makhluk hidup itu sudah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Artinya siap untuk berkembang biak, ya. Nah, ayam ya ayam dulu diciptakan. Manusia aja yang diciptakan Nabi Adam dulu, bukan bayinya kan. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Dari sini, pertumbuhan itu dipengaruhi oleh faktor hereditas atau gen dan faktor lingkungan. Selanjutnya adalah perkembangan. Berkembang adalah proses bertambah dewasa. Makhluk hidup seringkali dikatakan dewasa kalau sudah siap berkembang biak. Artinya sudah siap untuk menghasilkan keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua proses yang berjalan secara simultan dan bersamaan. Ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsangan. Tumbuhan bereaksi terhadap rangsang, contohnya putri malu yang mengatupkan daunnya saat disentuh. Kemudian ada juga tumbuhan yang mengarahkan atau mendekati cahaya matahari karena peka terhadap rangsangan berupa cahaya matahari. Kemudian indera adalah alat tubuh yang peka terhadap suatu rangsangan. Alat indera pada hewan dan manusia antara lain, yang pertama adalah mata yang peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Kemudian telinga yang peka terhadap rangsangan berupa getaran suara. Kemudian hidung yang peka terhadap rangsangan berupa bau-bauan. Ada yang bau wangi, kemudian bau busuk, bau aroma gurih, dan lain sebagainya. Kemudian kulit. Kulit itu peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, kemudian dingin, panas, luka, tekanan, dan lain-lain. Yang terakhir adalah
lidah yang mekar terhadap rangsangan berupa rasa, yaitu rasa pahit, manis, asin, pedas, dan lain sebagainya. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsangan yang datang dari luar disebut atau dinamakan dengan iritabilitas. Ciri yang keenam dari makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan hewan dan tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara generatif, artinya melalui proses perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, dan yang kedua adalah secara vegetatif, artinya tidak terjadi perkawinan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Semua makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau bereproduksi. Dengan kemampuannya itu, makhluk hidup dapat mempertahankan jenisnya sehingga tidak punah. Artinya adalah berkembang biak ini dilakukan oleh makhluk hidup untuk satu tujuan, yaitu mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Cara makhluk hidup berkembang biak bermacam-macam. Yang pertama adalah generatif tadi, contohnya seperti ini. Jadi ada bapak dan ibu penguin, mereka bertemu, kemudian ada melahirkan satu bayi penguin. Nah, yang dijaga bersama-sama. Jadi bayi penguin ini terjadi karena perkawinan antara induk jantan dan induk betina. Ya. Kemudian secara vegetatif. Nah, contohnya adalah amuba. Dari satu bagian tubuh amuba akan membelah menjadi dua. Jadi tidak terjadi pertemuan antara si jantan dan si betina. Untuk vegetatif seperti itu. Jadi tidak ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Artinya bagian keturunannya berasal dari tubuhnya sendiri yang tidak melalui perkawinan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Ciri yang ketujuh adalah mengeluarkan zat sisa. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa yang berasal dari proses metabolisme yang berlangsung di dalam tubuh. Zat-zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan, ekskresi, dan defekasi. Proses pernapasan akan mengeluarkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air. Sedangkan proses ekskresi akan mengeluarkan urin. Kemudian defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses atau kotoran. Kemudian materi yang ketiga adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri, morfologi, anatomi, dan tingkah laku. Klasifikasi makhluk hidup dipelajari dalam cabang biologi yang disebut sebagai taksonomi atau sistematika. Klasifikasi makhluk hidup secara sederhana bisa dilakukan berdasarkan jenis makanannya, persamaan habitatnya atau tempat tinggalnya, atau persamaan manfaatnya. Contoh misalnya, berdasarkan jenis makanan, makhluk hidup seperti hewan dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah karnivora atau pemakan daging, herbivora, pemakan tumbuhan, dan omnivora atau pemakan segala. Ini contohnya. Untuk pemakan tumbuhan di sini ada tupai, ada rusa, dan juga ada jerapah. Sedangkan untuk pemakan daging di sini ada rubah, buaya, dan ikan hiu. Sedangkan untuk omnivora, ya, di sini ada landak, ada ayam, dan ada tapir. Kemudian untuk tumbuhan, berdasarkan manfaatnya, tumbuhan bisa dikelompokkan menjadi kelompok tumbuhan sandang, pangan, dan obat-obatan, dan juga kelompok tumbuhan papan. Contoh untuk tumbuhan sandang misalnya, tumbuhan yang dikelompokkan menjadi produsen di rantai makanan. Kemudian tumbuhan yang dikelompokkan menjadi bahan bangunan misalnya kayu, kemudian kelapa, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang dikelompokkan menjadi
obat-obatan herbal. Mungkin itu saja pembahasan kita pada hari ini. Sekian dari Bapak. Jangan lupa belajar, jangan lupa berdoa. Sekian Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.